Nah, ini kita lanjutan dari video yang pertama. Setelah kemarin kita mengetahui posisi permasalahan yang ada atau lokasi permasalahan yang ada dalam suatu kompresor ini. Kemarin itu ada di V-stick ya, atau di low pressure dan di medium pressure ya. Medium pressure kecurigaannya, kalau di high pressure sudah enggak ditemukan ya. Kita akan lakukan pembongkaran untuk komponen ini ya. Dan nanti kita akan cek apakah betul yang terjadi di dalamnya ya. Kita akan buka. Ini kemarin udah kita buka, kita lepas, kita simpan ya. Ini kemudian ini juga kita buka karena nanti ini akan dibuka. Nah, kenapa ini? Karena ini cutting ring ya, jadi metal to metal contact, jadi kita getarkan supaya lepas ya. Ini ya, nih bendingannya tuh nggak bagus ya. Ini menunjukkan bahwa apa, walaupun ini unit luar tapi ternyata bendingnya juga nggak bagus ya. Ini kalau di dalam ilmu mekanika fluida terjadi kerugian, nanti kerugian aliran dan tekanan. Oke. Ya, kelihatannya ini Pak Jabat apa harus buka. Jadi ini karena di sini nggak ada masalah, jadi kita nggak usah buka. Jadi kita buka aja di sini pelan-pelan. Karena ini kuat ya ini ya. Ini kita buka pakai kunci yang besar. Kenceng banget ya. Nanti harus hati-hati karena nanti terkait dengan piston di dalamnya ya. Oke, ini kita buka dulu ya, hati-hati karena nanti di sini ada sealnya juga. Kalau nggak hati-hati nanti seal yang untuk high pressure-nya rusak. Nah. Oke, udah kita buka sambil begini putar-putar pelan-pelan ya. Tuh lihat sahabat, ini kondisi ininya sealnya. Nah, ini udah kelihatan ya, o-ringnya sudah meletet keluar. Ini menunjukkan yang medium sticknya juga kena, tapi kalau high sticknya sih aman kelihatannya. Nah, ini medium stick nih. Nah, ini sealnya seperti ini ya. Nanti kita buka dalamnya ya. Oke, kemudian kita lihat di sini untuk apa namanya, ini pendingin. Nah, air pendingin posisinya ada di luar ya. Kalau kita lihat di situ ya, nih kotornya sahabat. Tuh, oh lihat kotornya. Kalau yang di luar itu air pendingin. Oke. Ya, kita lanjut. Nah, kita buka untuk yang V-stick. Nah, dari sini nih aluminium tipis ya, kita buka pelan-pelan. Nah, ini masuk ke V-stick ya, tapi di sini ada termostat. Untuk temperatur ini kita lepas dulu dengan cara nyabut supaya nggak putus nanti kabelnya ya. Oke. Kemudian kita cabut pelan-pelan, nanti akan terbawa di bawahnya tuh. Nah, seperti itu sahabat. Nah, ini adalah untuk V-sticknya atau low pressure-nya ya. Nah, yang tadi itu yang di luar posisi ini untuk medium pressure, dan yang di tengah sana tadi itu yang di sini ini untuk high pressure-nya nih. Yang di sini ini untuk high pressure. Ini kita buka dulu aja. Hati-hati ini, hati-hati untuk packing ini jangan rusak. Sebab kalau rusak dia nggak bisa dipakai lagi dan kita harus mengganti dengan yang baru ya. Kemudian ini satu lagi sahabat, ini adalah check valve ya. Jadi check valve itu bisa berbentuk bola, bisa berbentuk blade, bisa berbentuk konus ya. Itu, atau mungkin bisa bola karet ya. Yang penting fungsi check valve itu menghalangi arah yang berlawanan. Jadi dia hanya searah. Ini bisa kita lepas, hati-hati. Nah, karena ini kalau bengkok, ini menyebabkan nanti nutupnya nggak sempurna. Nih ya, nih sahabat, ini lubang. Nah, ini ke sini ya. Nah, gitu ya. Jadi kalau ditekan dari sana dia nggak mengalir, kalau ditekan dari atas dia mengalir. Nah, karena ini dipakai untuk input ya, dari filter input.
Jika ini kotor, tentunya terjadi ngempos ya. Oke, kita buka dan kita akan lihat kondisi pistonnya ya. Nah, ini kita putar, naik. Nah, ini ada low pressure-nya. Ini sangat kotor. Nah, nanti kita akan lihat kalau yang di sini low pressure ini ya, biasanya dia menggunakan ring ya, semacam metal ring atau ring seher seperti pada motor-motor itu ya. Gitu. Kalau ini ngempos juga nggak bisa gitu. Oke, sahabat, karena kita buka ini nggak bisa, nah, jadi terpaksa harus buka ini tutupnya supaya nanti kabelnya nggak putus ya. Oke, ini dari sini kita bisa lepas nih sambungannya. Nah, udah. Ini baru kita lepas. Nah, maksudnya supaya aman, sahabat. Kita coba putar dulu. Oke, ini nanti juga perlu diperiksa karena di sini juga ada o-ringnya ya. Ini terpisah antara ini. Tapi kita akan lihat, pastikan di sini nanti posisi bloknya ya. Oke, kita akan buka bloknya ini. Nah, ini kita buka hati-hati. Di bawah juga ada packing. Nanti ini akan tertinggal. Nah, itu ada yang jatuh tuh pinnya. Nah, itu lepas ring. Kita lihat dari sini untuk rumahnya udah mulai kelihatan ya, ada gores-gores ya. Ini salah satu faktor penyebabnya dia bocor, sahabat, yang gores-gores ini nih. Nih kelihatan. Ini faktor penyebab bocor ya. Kalau dari sisi ringnya masih bagus ya, jadi bisa faktor penyebabnya karena tergores itu. Nah, kalau itu memperbaikinya nanti bisa di remer atau seperti perlakuan pada mesin motor itu ya. Ini kita cabut dengan cara menarik keluar. Nah, seperti ini. Jadi stang pistonnya ini masuk sana. Nah, bisa dicabut seperti ini. Nah, ini kita lihat nanti. Nah, ini terutama yang bawah ini ya. Ini yang penahan untuk silnya. Oh iya, udah cacat nih. Aduh. Kita simpan di sini supaya nggak bersentuhan dengan yang lain ya. Oke, sahabat, nanti kita akan bongkar satu persatu, termasuk yang tidak rusak pada high pressure-nya ya, untuk memeriksa apa yang harus diganti. Nah, tapi secara umum jika suatu sistem atau rangkaian ini kita bongkar, khususnya karena terkait dengan tekanan, idealnya itu harus diganti semua, sahabat. Sebab kalau dalam posisi seperti itu kita ganti yang rusak saja, nanti yang satunya rusak, yang satunya masih bagus gitu ya. Jadi supaya lifetime-nya nanti start awalnya sama, sehingga nanti terlihat gitu ya. Oke, makasih. Kita lanjutkan untuk video selanjutnya. Kita akan lihat nih ya, untuk posisi o-ring-o-ringnya sudah pada rusak ya, meletet seperti ini. Ini nanti harus kita ganti. Nah, ini untuk o-ring yang tahan panas ya. Oke. Nah, ini kalau kita buka ini juga hati-hati. Ini biasanya ada juga cek valve-nya, sahabat ya, bola-bolanya ya. Selain yang ada di sini, kita akan lihat dulu nih. Kita akan buka. Kalau ini jangan di sini jepitnya, karena di sini nanti berpasangan dengan yang ada di sini ya, berpasangan dengan ada yang di sana tuh. Ini nanti takut cacat ya. Tapi kalau kita jepit di sini nggak masalah, sahabat, karena nanti ini langsung bersentuhan dengan air pendingin ya. Jadi yang dibuka di sini, ini kita putar. Tuh, kita lihat ini nanti di situ ada cek valve-nya juga ya. Kita buka ini dulu, yang bagian sini dulu.
Ini adalah untuk cek valve untuk high pressure-nya. Nah, lihat cek valve-nya sudah sangat kotor. Nah, ini dipastikan nanti dia akan bocor. Nah, ini beda ya. Ini materialnya ini yang harus tahan panas ini, karena sudah sangat panas ya. Nah, kalau kita lihat dari saluran sini, untuk cek valve bola-bola yang lain berarti nggak ada di sini, adanya berarti di daerah sini nih. Oke, nah ini hanya o-ring aja. Jadi o-ringnya betul sudah rusak ya. Tuh. Kemudian di sini ternyata nggak ada valve-nya ya, valve-nya berarti adanya di daerah sini. Kita akan lihat. Soundwire ini masuk dari stick 2, nggak ada valve-nya. Nah, berarti adanya di oh, adanya di sini tadi sahabat ya. Udah ada di sini. Ini yang high pressure. Nah, berarti adanya di sini yang selanjutnya nanti valve-nya. Kita buka dulu sini. Nih. Tuh sahabat. Cek valve-nya ada di sini ya. Ini yang dari stick pertama ke kedua atau low pressure ke medium pressure ya. Valve-nya seperti itu. Kita coba akan buka. Ini pernya. Oke. Nah, ini dia. Valve-nya nih. Konus, bentuk konus. Pasangannya seperti ini. Oke. Yang lain sudah berarti udah nggak ada. Nah, tinggal nanti kita akan coba buka yang ini. Tapi kalau ini nggak perlu dibuka nggak masalah karena nggak bocor juga. Ya, karena ini untuk pendinginan nanti. Oke, kemudian untuk selanjutnya high pressure-nya ini seal-nya ini ada 4 biji. Ini materialnya tahan panas gitu ya. Bisa menggunakan PTFE brown ya. Jadi polytetrafluoroethylene yang dicampur dengan brown ya. Ini warnanya coklat ini. Ini kalau di pasaran ada. Nah. Tapi kalau yang bentuk set seperti ini kelihatannya masih jarang. Ini bisa dibuka satu persatu ya. Nah, kemudian nanti di sini ya. Nah, untuk memastikan kita akan buka yang di sini. Nah, sebentar. Ini dan ini untuk yang low pressure-nya menggunakan seperti ring shaker motor itu ya. Nah, ini yang paling berfungsi adalah yang seperti ini nih. Nah, ini juga pelumasan yang dari sini masuk lewat ke sini juga ya. Dari bawah ya. Dan ini adalah untuk pelempar oli yang ada di dalam blok. Ketika diputar dia dilempar dengan seperti ini. Nah, seperti itu oli melempar. Terus kemudian ini untuk bloknya sepertinya juga ada gores-gores. Nah, ini bloknya nih. Ini cast iron ini atau ancuran ini. Nah, ini harus halus gitu. Makanya di sini sahabat sangat diperlukan oli ya. Kalau tanpa oli jangan sekali-sekali dioperasikan. Nah, nanti ini paling kalau kita melakukan perbaikan ini harus di oversize seperti motor itu ya. Oke. Terus sahabat kira-kira untuk posisi-posisi part-part penting-pentingnya ya, mudah-mudahan nanti bermanfaat. Kita akan lanjut nanti ketika melakukan penggantian seal dan assembling. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.